Stop ambil pinjol. Mendingan kamu ambil pinjaman bank digital yang terbukti kasih limit pinjaman yang lebih besar, tenor yang lebih panjang, dan tentunya bunga yang jauh lebih murah dibandingkan aplikasi pinjol. Dan tentunya karena ini adalah bank digital, maka proses pengajuannya itu juga lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan bank konvensional. Sama seperti pinjol, aplikasi pinjaman bank digital itu bisa diajukan hanya via handphone tanpa perlu datang ke kantor cabang. Hanya butuh KTP dan kamu bisa dapatkan pinjaman sampai 500 juta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan pada video kali ini aku akan bagikan program giveaway. Nah, giveaway kita ada beberapa program dan teman-teman bisa ikutin salah satu atau semuanya. Yang pertama adalah total saldo dana 3 juta untuk 30 orang dan juga 3 handphone yang akan kita bagikan ketika channel Andre Tuan udah mencapai 150.000 subscriber. Dan dalam waktu dekat itu kita juga akan bagi-bagi yang totalnya saldo dana itu 1 juta untuk 10 orang dan juga 1 buah handphone yang akan kita bagikan segera setelah mencapai 130.000 subscriber. Dan tiap minggunya sambil menunggu program giveaway besar kita ada program mingguan untuk membagikan total saldo dana 175.000 yang jadwal live-nya akan kita posting di komunitas teman-teman. Jadi pastikan pantau terus postingan komunitas kita untuk kamu bisa jadi pemenangnya. Dan berikutnya kita juga akan bagikan link dana kaget di grup Telegram kita. Jadi pastikan kamu udah join ke grup Telegram kita yang linknya ada di deskripsi. Dan pada video kali ini kita akan kasih 7 rekomendasi pinjaman bank digital yang terbukti cair di 2025, dan rekomendasi aplikasi pinjaman bank digital kita yang pertama adalah Genius FlexiCash. Dana siaga untuk nasabah Genius yang membutuhkan uang tambahan, dan Bank SMBC mengungkapkan dalam surveinya kalau 55% pengguna Genius menggunakan fitur FlexiCash untuk bantu cash flow seperti modal bisnis, renovasi rumah, dan beli barang impian. Dan kita bisa mendapatkan limit pinjaman sampai ratusan juta, dan ini udah terbukti karena banyak banget orang yang dapat pinjaman dari Genius FlexiCash. Aku pribadi juga baru aja dapat kenaikan limit otomatis dari 66 juta jadi 88 juta, yang kemudian limitnya ini bisa di-sharing ke kartu kredit Genius dan juga Genius PayLater. Dan kita bebas untuk mengalokasikan limit pinjaman yang kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini untuk Genius FlexiCash aku kasih 50 juta. Lalu untuk kartu kredit Genius aku tingkatkan jadi 10 juta. Dan untuk Genius PayLater aku pasang 0, dan sisa limitnya nanti bisa kita rubah-rubah sesuai dengan ketentuan. Lalu kemarin aku baru aja mencairkan limit pinjaman dari Genius FlexiCash sebanyak 50 juta yang ku udah buktikan langsung sampai cair masuk ke rekening. Di video ini linknya ada di deskripsi. Dan rekomendasi pinjaman bank online kita yang kedua adalah Digibank KTA. Dapatkan pinjaman sampai dengan 200 juta yang approval-nya dalam 60 detik. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan bank konvensional, karena beberapa waktu yang lalu ketika aku datang ke kantor cabang untuk ngambil pinjaman kredit tanpa agunan, pinjaman tanpa jaminan, itu perlu waktu lebih dari 2 minggu. Nah, di Digibank KTA ini jauh lebih cepat. Lalu pinjaman yang tadi kita dapatkan sampai dengan ratusan juta dari Digibank KTA, kita bisa sesuaikan tagihannya dengan mengganti-ganti tenor pinjaman yang kita ambil. Kita bisa ubah mulai dari 6 bulan sampai dengan 36 bulan. Dan buat kamu yang pengen tahu berapa sih perkiraan cicilan ketika ambil pinjaman di Digibank KTA adalah sebagai berikut. Untuk pinjaman 100 juta dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan, itu cicilannya 4.167.000. Lalu tempo 24 bulan, cicilannya 5.556.000. Dan tempo yang 12 bulan, itu 9.723.000. Dan lengkapnya adalah kayak di tabel berikut. Dan pinjaman ini akan dicairkan ke rekening Digibank yang secara otomatis akan dibuka kalau pinjaman kamu di ACC. Dan tenang aja, yang namanya Digibank KTA dan buka rekening di Digibank itu tanpa biaya, jadi kita nggak perlu transfer uang sama sekali untuk dapat pinjaman. Beda dong sama modus transfer pinjol ilegal yang minta kita untuk transfer duluan, setelah kita transfer, uangnya ternyata nggak cair-cair.
Makanya yang pasti-pasti aja kamu pakai salah satu dari rekomendasi 7 pinjaman bank digital yang udah aku sharing pada video kali ini. Dan kalau kamu tertarik untuk daftar di Digibank KTA, bisa langsung masuk website ataupun pakai aplikasi yang udah kuajarkan juga cara pinjam uang di Digibank KTA di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu rekomendasi pinjaman bank digital yang ketiga adalah Tunaiku. Diluncurkan pada tahun 2014, Tunaiku itu adalah platform pinjaman bank digital pertama yang pakai big data dan bantu orang yang non-bankable. Artinya, orang-orang yang butuh pinjaman tapi nggak punya rekening. Karena hanya butuh modal KTP, kita bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 30 juta. Dan kita bisa cicil dengan tempo 30 bulan. Dan kalau kamu cairkan semua limit pinjaman yang kamu dapatkan dengan tempo maksimal 30 bulan, maka perkiraan cicilan termasuk bunga dan adminnya adalah 2.139.000 setiap bulannya. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja download Tunaiku di Play Store dan juga Apple Store. Karena sampai dengan video ini dibuat, Tunaiku telah didownload lebih dari 20 juta kali dan mendapatkan bintang 4,5 yang artinya banyak orang puas dengan pinjaman dari Tunaiku. Walaupun begitu, aku mau kasih satu catatan untuk pinjaman Tunaiku karena di tahun 2025, Tunaiku masih mengharuskan kita untuk pinjaman pertama harus tanda tangan basah di surat kontrak yang diantarkan kurir ke rumah ataupun kantor kita. Nanti di pinjaman kedua, baru deh boleh full digital, cukup via OTP untuk mendapatkan persetujuan langsung uang masuk ke rekening. Nah, ini adalah satu kekurangan Tunaiku, dan kalau kamu masih tertarik, kamu bisa download aplikasinya pakai link yang ada di deskripsi. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang keempat adalah Sibank Pinjam. Bank digital yang ada di ekosistem Shopee dan kita bisa operasikan hanya lewat handphone kita. Walaupun begitu, yang namanya Sibank tetap punya kantor cabang di beberapa kota besar dan ini jadi salah satu pembeda buat kamu yang pengen hybrid. Pengen full digital tapi juga pengen support dari kantor cabang. Dan kita bisa mendapatkan pinjaman dari Sibank Pinjam dengan bunga yang sangat kompetitif, 2% per bulan yang akan diberikan untuk pengguna terpilih. Walaupun aku pribadi itu nggak tahu ya, apa sih ekstra kriteria orang yang dikasih pinjaman Sibank Pinjam ataupun orang yang tidak dibuka. Aku pribadi berpendapat bahwa kita harus aktif transaksi di Shopee, mengaktifkan Shopee Pay, SP Letter, dan juga S-Pinjam sebelum akhirnya ditawarkan Sibank Pinjam. Karena kita harus bangun histori kredit dulu, dan kalau misalkan histori kredit kita bagus, ini adalah produk tertinggi yang akan diberikan oleh Sibank kepada nasabahnya. Dan ketika kamu dapat undangan dari Sibank Pinjam, kamu bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 30 juta yang merupakan nominal pinjaman yang cukup besar, sehingga kita bisa pergunakan untuk modal usaha atau renovasi rumah. Dan aku sudah dapat limit dari Sibank Pinjam itu 7,5 juta dan fitur yang paling aku suka adalah pencairan pinjaman berkali-kali selama limitnya masih ada. Misalnya aku pinjam 1 juta kan sisa 6,5 juta. Besok pinjam 1 juta lagi itu masih boleh karena limitnya masih ada sisa. Dan kamu yang tertarik untuk daftar Sibank Pinjam boleh nonton full review videonya di sini, linknya ada di deskripsi. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang kelima adalah Superbank Pass, pinjaman atur sendiri yang merupakan pinjaman digital terbaru dari bank besutan Emtek dan juga Grab. Mudah diajukan dalam hitungan menit dengan limit kredit dan tenor yang fleksibel. Dan ini tanpa admin dan simulasinya juga udah tersedia di website Superbank dan kita bisa dapatkan bunga pinjaman yang kompetitif mulai dari 0,05% per harinya. Lalu kalau kamu pengen lihat simulasinya adalah sebagai berikut. Untuk pinjaman 10 juta, tempo 12 bulan, cicilannya 1.133.000 dan untuk pinjaman 15 juta, tempo 12 bulan, cicilannya 1,7 juta. Dan kita bisa install aplikasi Superbank itu secara terpisah, atau kalau kamu nggak pengen download banyak aplikasi, ya udah di aplikasi Grab itu udah bisa diaktifkan otomatis. Tapi aku pribadi itu berpendapat kalau kita install aplikasi Superbank itu secara terpisah akan jauh lebih mudah karena fiturnya lebih lengkap. Dan untuk mencairkan pinjaman di Superbank Pass itu caranya juga cukup simpel. Pilih nominal pinjaman, pilih tenor dan tanggal jatuh tempo,
konfirmasi dan masukkan PIN, lalu dana langsung cair ke rekening Superbank kamu. Dan rekomendasi pinjaman berikutnya adalah OCBC KTA Cash Loan. Pinjaman tanpa jaminan dari Bank OCBC yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pribadi. Dan kita bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 200 juta dengan bunga yang kompetitif 0,98% per bulannya. Lalu, pinjaman OCBC KTA Cash Loan itu kita bisa cicil dengan tempo maksimal 36 bulan. Dan untuk mengajukan pinjaman dari OCBC, kita bisa daftar via website ataupun via aplikasi, dan udah aku jelaskan di video ini, linknya ada di deskripsi. Secara singkat, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman OCBC KTA Cash Loan. Yang pertama, minimal usia 21 tahun, dan yang kedua, minimal penghasilan 7 juta per bulan. Dan ini harus dibuktikan dengan menghubungkan akun pajak DJP online ataupun BP Jam Sostek. Dan aku berpendapat harusnya ini tidak masalah karena ini kan sifatnya informasi dan tidak bisa lakukan transaksi secara langsung. Apalagi juga udah dapat approval dari OJK yang artinya produk ini udah dapat persetujuan dan legal untuk beroperasi. Tapi kalau kamu tetap nggak nyaman, kan tadi udah ada opsi bank lain yang tetap bisa mencairkan pinjaman tanpa jaminan walaupun kita nggak mengkonekkan akun DJP ataupun BP Jam Sostek. Misalnya Jenius FlexiCash atau Digibank KTA yang terbukti bisa cair dengan limit tinggi selama kamu memenuhi syarat. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang terakhir adalah Neo Pinjam. Fitur pinjaman dari Neobank dengan proses pengajuan dan pencairan yang cepat sehingga bisa jadi solusi untuk kita yang butuh dana jangka pendek. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa ajukan Neo Pinjam langsung di aplikasi Neobank dan ini terbuka untuk semua nasabah. Berbeda dengan si bank pinjam yang hanya untuk nasabah terpilih, Neo Pinjam itu terbuka untuk semuanya. Aku pribadi udah dapat limit itu sampai dengan 9 juta yang ku juga bisa cairkan berkali-kali selama limitnya masih ada. Walaupun begitu, aku pribadi lebih suka ambil pinjaman di si bank pinjam karena bunga pinjamannya sedikit lebih murah. Walaupun untuk limit pinjaman di Neobank itu sedikit lebih tinggi. Nah, kalau kamu pribadi lebih suka limit yang tinggi atau bunga pinjaman yang lebih murah? Coba komen di bawah. Oke, itulah dia 7 rekomendasi pinjaman bank digital yang terbukti cair di 2025 sehingga bisa bantu kita yang butuh pinjaman untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk modal usaha. Sebelum kamu mencarikan pinjaman, aku sarankan untuk install minimal 2 aplikasi agar bisa mendapatkan penawaran dan kemudian memilih pinjaman yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!